Oke, buat kamu yang masih pemula ingin belajar kripto dan cara main kripto itu seperti apa, ini aku kasih beberapa tips yang sering aku jalankan setiap hari. Ini mudah banget buat kamu yang ingin join ya di dunia kripto untuk menghasilkan cuan guys. Tapi perlu diingat ya guys, cara ini mungkin cukup berisiko, tetapi selama aku berjalan ya ini aku kasih cara-cara yang aman guys. Nah, pastikan teman simak video ini sampai selesai karena ini menurutku cukup teman-teman harus pahami, karena kalau enggak nanti pasti akan ada pertanyaan yang lain ya kalau teman-teman enggak memahami dengan seksama. Oke, langsung aja kita gas. Nah, jadi gini guys, ini ada beberapa aplikasi ya terbaik menurutku untuk aplikasi kripto yang sering aku gunakan setiap hari. Nah, sebenarnya ada beberapa poin sih di sini yang aku mau share. Yang pertama itu ada exchange ya, ada exchange atau bursa, kemudian ada dompet. Ya, dompet ini biasanya disebut dengan wallet Web3 kayak gitu, dan yang lainnya itu juga mungkin aplikasi games, cuman aku nggak akan share di sini guys yang games ya, tetapi aku mau share di sini itu yang exchange dan wallet Web3 ya. Kenapa ini penting? Karena buat kamu yang pemula yang belum ngerti sama sekali dengan dunia kripto, teman-teman tuh wajib memiliki dua aplikasi itu, yaitu exchange dan juga wallet Web3 kayak gitu. Nah, kalau ditanya aplikasi yang terbaik tuh yang apa bang ya, kembali lagi ya ke teman-teman tuh ke POV atau sudut pandang teman-teman, karena kita pemain dari Indonesia ya. Kalau teman-teman nonton di sini pasti kesulitan gitu kalau teman-teman itu menggunakan exchange atau bursa yang dari luar negeri. Tetapi sebenarnya di luar negeri itu menurutku fitur dan kegunaannya lebih lengkap guys ya dibanding yang di Indonesia. Cuman di sini aku mau share kepada teman-teman itu sebuah exchange yang ada di luar negeri dan di Indonesia yang nanti berguna untuk withdraw ya atau pencairan, bisa juga untuk deposit, karena kita membutuhkan exchange Indonesia untuk teman-teman memudahkan ketika deposit dan withdraw. Nah, oke guys, dan di sini metode yang kita mau gunakan itu ada dua macam guys. Ini yang paling dasar dan paling mudah menurutku bisa teman-teman gunakan. Yang pertama, teman-teman itu harus memiliki exchange yang Indonesia dulu ya. Yang Indonesia dulu itu saya biasanya menggunakan toko kripto. Teman-teman bisa langsung join ya di sini. Itu linknya sudah aku sematkan di deskripsi atau di komentar ya. Teman-teman silakan daftar di situ, kemudian selesaikan proses KYC atau KYC atau verifikasi. Ya, kenapa perlu menggunakan proses verifikasi itu? Teman-teman membutuhkan KTP dan selfie. Itu fungsinya ya karena untuk memenuhi kewajiban kita dengan regulasi ya pemerintah Indonesia. Jadi diminta untuk syaratnya itu KYC atau menyelesaikan proses verifikasi KTP guys. Jadi buat kamu yang umurnya di bawah 17 tahun nggak bisa ya guys. Jadi ini khusus yang sudah punya KTP kayak gitu. Selanjutnya yang kedua, aku mau tunjukin ke teman-teman itu sebuah exchange dari luar negeri guys. Nah, selanjutnya aku mau share di sini tuh ada namanya exchange atau bursa yang dari luar negeri ya. Yang terbesar itu Binance. Tapi aku biasanya setiap harinya itu menggunakan OKX kalau enggak Bitget guys ya. Yang keduanya ini biasanya aku gunain untuk beberapa hal ya. Biasanya untuk trading sih ya. Kita cek dulu di sini. Nah, kenapa kok aku suka tradingnya itu di exchange yang luar negeri guys? Alasannya apa? Karena di sini selain token kriptonya tuh lengkap, banyak dan update-nya cepat yang di luar negeri itu guys. Banyak fitur-fitur yang menurutku cukup oke untuk digunain guys ya. Salah satunya aku mau share ke teman-teman itu adalah bot trading. Di sini ada bot trading guys. Nanti akan aku tunjukkan gimana cara setupnya biar teman-teman tuh bisa trading untuk para pemula yang nggak ngerti trading ya. Jadi dia akan jalan secara otomatis guys kayak gitu. Nanti akan aku tunjukkan cara setupnya. Nah, selanjutnya ada satu lagi yang menurutku ini juga cukup oke untuk para pemula yang ingin belajar kripto ya, yaitu aplikasi exchange juga dari luar negeri. Ini BitNasdaq. Nah, kalau aplikasi BitNasdaq ini guys, itu juga mirip sebenarnya kayak si exchange yang lain, misalnya kayak toko kripto, kayak OKX atau kayak Binance atau kayak Bitget tadi itu. Cuman di sini fitur yang aku lebih tekankan itu adalah fitur mining. Jadi teman-teman tuh bisa menambang token kripto ya. Token kripto di sini tuh token dia adalah BNK. Nah, di sini nanti kalau teman sudah nambang di sini itu juga bisa untuk dijual, dan nanti kalau teman pengen memiliki Bitcoin misalnya mau beli Bitcoin itu juga bisa guys ya. Seperti itu. Makanya ini juga akan aku mau share gimana caranya teman-teman itu menambang kayak gitu atau mining kripto di aplikasi BitNasdaq. Nah, satu lagi aplikasi yang penting itu adalah wallet ya atau wallet Web3. Di sini teman-teman tuh sebenarnya banyak sih yang aku share. Misalnya teman bisa pakai MetaMask atau Phantom. Cuman kebetulan karena aku pakainya OKX ya, aku juga suka pakai yang OKX wallet atau OKX Web3 nih guys. Jadi
Ini sebenarnya udah satu paket di yang warna hitam, cuman aku biasanya juga pakai yang warna hijau ini karena yang warna hijau ini khusus walletnya doang guys. Nah, kenapa kita harus punya wallet Web3? Karena wallet Web3 ini adalah menurutku tempat untuk menyimpan aset kriptomu itu lebih aman. Karena di sini tuh sistemnya terdesentralisasi ya guys. Beda cerita kalau kamu menyimpan saldomu itu di CEX atau di centralized exchange atau si bursa tadi itu guys. Itu kan ceritanya kamu menitipkan uangmu dipercayakan kepada bursa atau exchange tadi guys. Jadi yang mengelola itu adalah si exchange tadi guys. Tapi kalau wallet Web3 ini guys, itu yang mengelola itu adalah dirimu sendiri gitu ya. Jadi kalau kamu punya dana di sini, kamu juga bisa trading juga ya lewat decentralized exchange di sini. Jadi yang pegang aset ini adalah dirimu. Jadi kalau di dompet Web3 ini kamu loginnya itu bukan menggunakan email, tetapi menggunakan seed phrase ya. Seed phrase-nya itu biasanya 6, 12 atau 24 kata rahasia yang teman-teman harus simpan. Artinya yang ngelola ini, yang megang kuncinya ini ya kamu sendiri. Jadi kalau sampai lupa atau hilang itu nggak bisa dipulihkan ya, siapapun nggak akan bisa. Beda cerita kalau teman-teman itu menyimpan asetnya itu di exchange yang ini guys ya, yang exchange kayak gini, yang OKX exchange seperti ini. Itu kalau lupa password kalian bisa reset, dan kalau butuh bantuan CS itu yang bantu tim dari OKX misalnya seperti itu. Begitu juga kalau teman menggunakan misalnya toko kripto tadi, kalau lupa bisa dibantu tim dari toko kriptonya seperti itu. Cuman kan ya ini ceritanya kita menitipkan uang kita di exchange atau di bursa, kayak nitip uang di bank gitu guys. Nah, sekarang cara memulainya seperti apa? Yang pertama, teman-teman tuh harus ngerti caranya deposit. Cara deposit yang pertama kita gunakan adalah toko kripto ya. Jadi teman-teman silakan daftar dulu, kemudian kita mau coba deposit ke sini biar teman-teman tuh punya saldo, dan nantinya ini bisa untuk dikirimkan ke exchange luar negeri atau bisa juga dikirim ke dompet Web3 kalau teman-teman sudah punya kripto kayak gitu. Nah, aku mau kasih contoh dengan saldo kecil saja ya biar teman-teman bisa mengerti caranya deposit. Oke, sekarang ya kita mau coba untuk store dulu IDR ya di aplikasi toko kripto. Kita klik aja seperti ini. Nah, di sini metode pembayarannya kan mudah ya kalau dari exchange atau bursa yang Indonesia. Kita cek di sini guys, itu ada bank, kemudian ada e-wallet, ada macam-macam lah di sini. Nah, untuk mempermudah aku menggunakan GoPay saja ya. Oke, selanjutnya jumlah depositnya berapa? Aku mau coba deposit 100.000. Oke, klik lanjut. Seperti ini ya, kita mau bayar lewat GoPay, kemudian di sini ada biaya adminnya 2% guys. Ya, cukup lumayan ya. Kita bayar aja sekarang. Nah, ini ya, ini langsung masuk ke GoPay, langsung kita bayar guys. Nah, setelah kita bayar kita tunggu sebentar. Nah, oke ya, saldonya sudah masuk 100.000 nih guys. Nah, langkah pertama di sini kan teman-teman baru punya saldo yang ada di toko kripto ya. Nah, sekarang PR-nya, kalau teman-teman mau beli token kripto atau koin-koin kripto, sebenarnya di sini juga bisa. Kalau teman mau beli Bitcoin itu lewat toko kripto ya, seperti itu. Cuman karena aku di sini ceritanya mau share ke teman-teman tadi caranya mining ya atau nambang. Begitu juga nanti aku mau tunjukin caranya trading pakai bot di OKX. Nah, maka dari itu kita harus kirimkan saldo kita yang ada di toko kripto ini itu ke exchange yang luar negeri tadi guys. Nah, makanya di sini tuh cuman jadi perantara aja biar kita bisa deposit ya. Karena untuk beberapa exchange luar negeri itu tidak tersedia pembayaran yang dari Indonesia guys. Jadi kalian harus menggunakan versi P2P ya. P2P itu kita membelinya lewat orang lain gitu, lewat pedagang kripto yang lain gitu guys ya. Nah, selanjutnya di sini kita kan sudah punya saldo. Yang pertama teman-teman harus miliki sekarang itu adalah koin kriptonya guys. Nah, koin kriptonya nanti akan aku share. Sekarang kita harus lihat dulu. Yang pertama kita mau nambang ya guys. Mau nambang di Bitnasdaq. Nah, di sini aku mau jelaskan singkat saja ya guys. Sebenarnya udah sering aku bahas. Jadi kalau nambang teman-teman tuh harus bikin akun, dan juga sama kalian harus menyelesaikan proses KYC. Dan beruntungnya kalau teman-teman joinnya sekarang di Bitnasdaq itu ada promo guys. Ketika kamu daftar selesai dan menyelesaikan proses verifikasi atau KYC, kamu akan langsung dapat bonus ya. Promosinya ini hanya di bulan Desember aja. Itu akan langsung dapat total reward atau bonusnya itu setara $10 ya totalnya. Dimana kamu langsung dapat $5 itu dalam bentuk hash rate. Jadi kalau kamu nambang, yang diperhatikan itu adalah hash rate-nya. Hash rate itu kayak kecepatan penambangan itu atau powernya gitu. Nah, jadi kamu harus fokus untuk meningkatkan hash rate. Cuman untuk memulai nambang, kalian tuh harus beli dulu satu mesin penambangan.
Nah, harganya mesin penambangannya yang ada di BitNasdaq ini itu seharga $10. Jadi nanti kalau kamu deposit, kamu setidaknya ya ngirim lebih dari $10 lah ya. Dan perlu diingat ya guys, setiap kamu mentransfer atau mengirimkan koin-koin kripto itu melalui exchange atau ke dompet Web3, kamu akan dikenai biaya jaringan yang biasa disebut dengan gas fee. Nah, oleh karena itu makanya aku bilang tadi guys, kamu harus dipunya lebih sedikit lah untuk bayar gas fee atau biaya adminnya kayak gitu. Nah, sekarang kita mau coba transfer ya koin kripto kita itu dalam bentuk koin kripto yang dolar ya, biasa disebut USDT. Nah, USDT itu US dollar, tapi perusahaannya itu yang mengeluarkan koin kripto itu adalah Tether, makanya disingkat USDT. Nah, kita mau transfer ke sini USDT ke BitNasdaq dari toko kripto. Caranya simple, kamu tinggal buka ya aplikasi BitNasdaq ini, klik deposit. Oke, kemudian kita mau transfer apa nih guys? Kita mau transfer ini misalnya USDT gitu kan. Oke, kita klik dulu di sini. Nah, ketika kamu sudah memilih USDT, kalau di kripto kamu ditanya ya, ditanya kamu ngirim lewat jaringan apa. Ini kan pilih deposit network ya. Kamu ditanya jaringannya mau lewat jaringannya siapa. Nah, saranku kalau kamu mau kirim-kirim koin kripto, kamu bisa gunakan kalau di BitNasdaq itu lewat jaringannya Arbitrum atau pakai BNB Smart Chain ya. Biasanya di sini ada kodenya itu BEP20 ya. Kalau yang lainnya juga bisa sebenarnya, juga sama saja. Cuman di sini aku mau share gimana caranya deposit itu lewat jaringannya BNB Smart Chain ya. Kayak gini, BEP20 kita klik aja. Oke. Nah, selanjutnya kamu di sini kan melihat ada alamat dompet ya. Kalau di bank itu biasanya disebut rekening bank lah. Nah, ini disebut alamat dompet kita di sini yang ada di BitNasdaq ya. Kita copy. Perlu diingat ya, kalau di sini kamu yang nerima itu pakai BNB Smart Chain atau BEP20, maka yang ngirim juga harus jaringannya sama. Jadi kamu ngirim USDT lewat jaringannya BNB Smart Chain. Oke, kita kembali ke toko kripto. Oke, selanjutnya kita coba untuk beli USDT dulu ya, karena ini tadi kan kita baru punyanya bentuk rupiah ya guys. Makanya kita cek dulu ke sini. Oke, ke sini ya guys, ke USDT dulu. Oke, nah kita harus beli dolar dulu guys. Kita beli pakai rupiah. Kita beli dulu misalnya ini kan harganya 16.700 ya. Kurs dolar terhadap rupiah ya. Jadi kita mau beli dulu misalnya 100.000 tadi. Ya ini tersisa ternyata cuma 98.000 ya, kena potongan guys. Nggak apa-apa lah, kita beli segini aja. Kita beli USDT. Oke ya, langsung berhasil kayak gini. Nanti di dompet teman-teman bisa cek di sini nanti akan bertambah ya. Kita refresh dulu. Nah ini guys, jadi sekarang aku udah punya dolar itu 7,6 dolar ya atau USDT kayak gini. Nah ini yang akan kita kirim ke aplikasi BitNasdaq untuk penambangan tadi guys. Caranya untuk ngirim ya sama, kamu tinggal ke bagian dompet, kemudian ke USDT kayak gini guys. Nah kayak gini kamu klik ya penarikan. Nah, bukan transfer tetapi penarikan. Nah kamu ditanya nih, nariknya lewat apa? Kirim melalui jaringan kripto atau dikirim ke sesama pengguna toko kripto. Kalau pengguna toko kripto, kamu bisa transfer di sini dengan cepat, cukup dengan kirim email atau nomor telepon atau user ID UID ini guys. Nah, karena kita mau ngirim antar exchange, makanya di sini kamu kirimnya melalui jaringan kripto. Oke, selanjutnya kamu diminta untuk isi alamat. Nah, ini alamat yang kita copy dari aplikasi BitNasdaq tadi guys ya, alamat dompet kripto yang ada di BitNasdaq. Kita paste di sini guys. Nah sudah, setelah kita paste kayak gini, jangan lupa pilih jaringannya harus sama ya. Kita tadi pakai BNB ya atau Binance Smart Chain di sini. Nah kita cari dulu BNB nih ya, ada BNB Smart Chain atau BEP20. Oke, kita konfirmasi, pastikan sama dan jangan salah. Selanjutnya di sini tinggal masukkan saja jumlahnya ya. Kita maksimalkan aja deh $11 kayak gini. Oke, kalau sudah teman-teman tinggal kita turun ke bawah. Di sini ada send to myself atau yang lain-lain lah, atau ini kita random aja. Oke, selanjutnya kita klik penarikan ya. Nah, ini ya sedang diproses penarikannya ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini ya guys, kita cek di sini di bagian spot ya. Di sini kita cek USDT-nya. Nah, ini guys. Ya, jadi ada deposit $11 sekian ini guys. Ya, ini jadi udah masuk ya depositnya di BitNasdaq. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah memiliki seperti ini, sudah punya USDT ya seperti ini, teman-teman bisa langsung membeli mesin mining gini guys. Nah, di sini teman-teman tinggal
buy mining machine kayak gini ya, teman tinggal beli berapa jumlahnya, terus jumlahnya berapa di sini. Nah, tapi kalau di sini kosong Bang. Nah, kamu harus pindahin dulu guys saldomu, yaitu ada di akun pendanaan ya. Ada di spot, kamu pindahkan dulu ya, spot ke mining. Nah, kamu pilih aja yang USDT ini, kemudian klik all, terus transfer ya. Nah, seperti ini, back. Oke, nah sekarang kamu bisa membeli karena sudah ada saldonya $11 di akun mining guys. Seperti itu. Jadi di kripto itu ada akun ya, di dalam aplikasi ini ada macam-macam. Ada akun spot, ada akun future untuk trading future, ada P2P dan macam-macam guys. Nah, karena di sini itu kita nambang, makanya teman-teman kalau pertama deposit itu akan masuknya di bagian wallet, terus di bagian spot ya. Cari aja spot kayak gini. Kamu harus pindahkan dulu USDT-mu itu ke mining. Nah, nanti kalau udah kamu pindahin ke mining, kamu klik mining center ini ya, kamu bisa langsung membeli mining machine kayak gini ya, minimal 1 guys. Nanti kamu udah bisa langsung nambang, dan ketika kamu langsung joinnya sekarang, kamu akan dapat bonus. Satu, ketika membeli mesin penambangan, kamu langsung akan dapat bonus $5 dalam bentuk hash rate senilai $5, dan juga ketika kamu menyelesaikan proses KYC atau KYC, kamu juga akan dapat $5 dalam bentuk hash rate. Nah, kamu bisa klaim setiap hari. Jadi kalau nambang hari ini, dapatnya tuh besok, kayak gitu konsepnya. Itu caranya teman-teman kalau mau ikutan nambang kripto ya, atau mining kripto di Bitnasdaq ini guys. Dan menurutku ini masih worth it karena dia masih baru juga. Nanti teman-teman akan memiliki namanya token BNK. Nah, nanti kalau teman-teman sudah memiliki token BNK, di sini akan muncul ya di bagian sini. Nanti teman-teman bisa cek di bagian My Mining di sini, kemudian kita klik aja kayak gini. Oke, ke mining profit. Nah, di sini setiap hari aku dapat sekian ini guys, yang warna hijau ini ya. Hari ini tadi dapat 478 token BNK dan 457 kemarin. Nah, nanti kalau teman-teman tuh udah miliki hasil penambangannya yang muncul di sini, teman-teman harus pindahkan dulu kalau mau dijual ya ke sini. Kemudian dari dibalik ini, klik dari mining dikirim ke spot. Jadi misalnya kamu memiliki BNK di sini, kamu pindahkan ya, kamu transfer dari penambangan mining ke spot. Ya, karena ini tadi aku udah pindahin jadi nggak bisa. Sekarang aku pindahin aja USDT-nya aja ya, dari spot ke mining. Nah, nanti teman-teman kalau sudah punya BNK di sini ya, misalnya ini ada 12 sekian ini, kamu bisa jual guys. Jualnya di bagian trade. Nah, ini kamu pilih ya, asetnya itu yang BNK seperti ini. Nah, kalau kamu mau jual ya tinggal sell, kalau mau beli ya tinggal buy. Nah, kamu tinggal cek aja chartnya di sini. Nah, kamu bisa ngelihat harganya naik atau turun, kamu tinggal rubah-rubah aja time frame-nya, ini per 1 hari seperti ini, atau per 4 jam atau per 1 jam. Nah, kamu bisa cek-cek dulu, kalau murah ya beli, kalau mahal ya kamu jual. Gitu konsepnya trading seperti itu. Nah, nanti kalau kamu udah jual token BNK, maka kamu juga akan mendapatkan USDT ya. Jadi standarnya itu kalau di exchange luar negeri itu semuanya USDT guys ya, standarnya pakai dolar kayak gitu. Nah, itu cara pertama kalau teman mau ikutan mining atau nambang. Jadi kalau nambang itu konsepnya adalah untuk mencari pendapatan yang stabil tetapi jangka panjang. Jadi nggak bisa cara cepat. Cara cepatnya itu harus dengan cara trading guys. Trading itu ya dengan jual beli token kripto. Kamu bisa trading langsung di sini, di Bitnasdaq juga bisa trading. Cuman di sini aku mau share ke teman-teman semuanya itu untuk tradingnya bukan di Bitnasdaq, tetapi di OKX guys. Karena di OKX itu juga ada botnya. Ya, sebenarnya di Bitnasdaq juga ada botnya. Kalau teman cek ya di sini di bagian spot kayak gini, misalnya aku mau pilih aja token BNK kayak gini. Nah, kalau teman-teman pengen mau menggunakan bot itu juga bisa guys. Pakai bot trade kayak gini. Nah, kamu bisa di sini. Cuman kalau di Bitnasdaq minimum ya untuk ikutan pakai bot itu minimalnya itu mahal guys. Maksudnya nilainya gede guys ya. Di sini kamu harus deposit tuh kalau dalam USDT minimal tuh sekian ini guys, 450 USDT guys. Jadi menurutku ya terlalu mahal ya. Seperti itu guys. Dengan saldo kan cuma 11 USDT guys. Nah, beda cerita kalau kamu itu trade-nya itu pakai botnya itu di OKX guys ya. Ini aku mau langsung tunjukkan saja. Nah, jadi juga sama guys, kalau kamu menggunakan OKX ketika mau deposit dari Indonesia atau kesulitan, kamu bisa gunakan toko kripto tadi. Nanti juga sama, kamu tinggal deposit kripto kayak gini.
Nah, kamu tinggal pilih aja USDT, juga sama seperti tadi, tinggal kamu pilih jaringannya pakai apa. Pilih aja jaringannya bisa pakai Arbitrum One. Cuman kalau untuk di OKX Exchange di sini kamu nggak bisa kirimnya lewat BNB Smart Chain ya. Kamu bisa pilih pakai Aptos atau bisa pakai Arbitrum One. Nah, oke, sama. Jadi teman-teman silakan deposit. Setelah deposit nanti juga sama, akan masuknya di bagian aset. Nanti masuknya itu di bagian spot ya guys, di pendanaan ini guys. Ya, masuknya di pendanaan ini atau funding ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita ceritanya sudah punya USDT lah ya. Nah, bikin botnya, kita ke menu yang titik-titik ini ya, di pojok kiri atas ini. Kemudian teman-teman tinggal ke bawah. Cari aja ini guys, lakukan trading, pilih aja bot. Oke, nah selanjutnya di sini kan ada macam-macam bot ya guys, ada grid spot, ada future ya, grid future, ada arbitrage, pintar kayak gini-gini. Nah, kita tinggal pilih aja yang grid spot. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, kamu pilih ya asetnya itu yang koin kriptonya mau dibikin botnya apa. Ya, di sini bisa Bitcoin, bisa macam-macam ya. Nah, di sini aku mau coba bikin botnya itu bukan Bitcoin, melainkan aku pingin bikin bot untuk token Hyperliquid. Kenapa? Karena Hyperliquid itu salah satu exchange juga, tetapi dia yang tipikalnya adalah DEX ya, atau decentralized exchange. Kalau yang OKX ini kan centralized exchange guys, jadi sedikit beda. Nah, nggak apa-apa, kita coba langsung ketik aja Hype. Oke, kayak gini ya, pilih yang ini Hype. Oke, nah di sini teman-teman tinggal pilih saja, sebenarnya bisa pakai AI ya, settingan AI itu artinya di sini tuh teman tinggal copy atau menyalin dari beberapa bot yang dibikin oleh orang lain gitu guys. Ya, cuman aku kurang suka, aku lebih suka bikin sendiri guys, kayak gitu. Nah, di sini pilih yang manual aja. Kemudian di sini yang perlu teman-teman perhatikan kalau mau bikin bot grid spot, teman-teman itu pilih yang ini guys, rentan harga. Nah, teman-teman harus ngerti dulu rentan harganya berapa. Nah, ini aku cek dulu di sini. Oke, kita lihat candlenya ya, atau chartnya dia. Nah, kalau bisa kita pilih rentan harga yang bawah guys. Biasanya nih aku mau targetin dulu di harga, anggapnya di sinilah ya, 25 sampai mungkin harga tertingginya kemarin sempat di 40-an ya. Seperti itu. Nah, kita langsung setting aja seperti itu guys. Kita kembali. Di sini aku tulis saja, misalnya aku mau setting harga terendahnya itu adalah harga 25 ya guys. Kemudian di sini harga teratasnya itu aku setting aja 40 guys. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada mode atau jumlah dari gridnya, kamu mau setting berapa? Minimal adalah 2 ya. Kita mau setting aja misal 10. Oke. Kemudian investasinya di sini jumlah investasinya minimal adalah 28 dolar ya. Kita setting aja seperti ini. Oh, ternyata saldonya belum dipindah ya. Kita pindahkan dulu guys. Oke, kita transfer dana dulu dari akun pendanaan ke akun trading ya. Kita jumlahin max saja, konfirmasi. Oke, nah karena di sini jumlahnya itu kurang, karena dia mintanya 28 ya, kita coba kurangin dulu deh. Di sini ya guys, kita kurangin dulu di angka misalnya 8 aja. Masih kurang juga guys. Mungkin ini kita harganya aja yang kita turunkan aja ya, mungkin di angka 35. Masih kurang juga, kita kurangin gridnya. Oke, 7. Oke, bisa nih guys. Jadi 7 ya. Nanti akan bikin 7 grid kayak gitu guys. Nah, selanjutnya udah di sini ada settingan investasikan kembali keuntungan enggak. Kalau kamu ingin investasikan lagi keuntunganmu, maka dia akan auto ya kayak gitu. Kemudian kita klik aja kayak gini. Kemudian di sini ya alokasinya belum diatur, alokasi simple earn, artinya kalau saldonya nganggur, dia bisa dimanfaatkan oleh si exchange ini untuk dipinjamkan ke orang lain ya. Nanti kita dapat bunga. Ini kita bisa atur aja guys. Cuman di sini syaratnya harus 10 grid ya, jadi nggak bisa guys. Oke, kita biarkan aja dulu seperti ini. Kemudian di sini ada trailing up ya. Kalau teman yakin harganya mau naik, bisa sih di setting trailing up. Cuman aku nggak usah setting. Kemudian trailing down. Nah, kalau teman yakin mau harganya mau turun ya, bisa di setting kayak gini trailing down. Misalnya trailing down kayak gini, batas trailing down adalah 20 ya. Kita konfirmasi aja. Saldo tersedia tidak cukup, wah jadi nggak bisa juga nih guys. Ya udah kita nggak usah setting lah ya kayak gini. Oke, kemudian kondisi mulai ya. Kondisi mulainya dia akan otomatis jalan botnya itu ketika kondisinya apa. Di sini aku mau setting dulu instan, berarti langsung, atau berdasarkan harga pemicunya berapa dolar kayak gitu, atau berdasarkan RSI. Nah, RSI ini menggunakan indikator biasanya seperti ini guys. Cuman aku nggak akan gunakan ini. Aku akan gunakan saja misalnya kita cek dulu di sini harga di 28 ya guys sekarang.
berarti 25. Oke lah, sekarang aku masih berani langsung buat aja instan lah ya. Kita jalankan kondisinya instan. Kemudian ada TP berarti take profit. Dia akan ngambil profit ketika berapa harganya. Di sini teman bisa setting ketika harganya misalnya mau disetting di angka 40 gitu juga bisa guys. Misalnya 40 gini. Nah, nanti dia akan ketika harga Hyperliquid itu menyentuh $40, maka dia akan take profit, artinya ngejual tokennya guys. Tapi kan kita untung ya, karena kita kenapa? Kita setting rank harganya tuh di 25 sampai 35. Jadi masih ada cuannya. Kemudian mau atur stop loss enggak? Kalau harganya turun mau di otomatis stop atau enggak? Biasanya aku enggak usah. Terus kemudian mode gridnya pilihnya itu aritmetika ya. Seperti ini. Kalau sudah teman-teman ya, ini kita klik aja investasikan aja, terus kita buat aja. Oke, kita lihat detailnya. Nah ini ya, botnya langsung jalan nih guys. Cuman kondisinya pasti minus dulu ya, karena dia otomatis memecah di sini. Ya, ini ada 3 order ya. Dia akan di angka $27 ini. Kalau Hyperliquid turun di angka $27, maka dia akan otomatis membeli dan sampai ke angka $25 ya. Ketika harganya $25, maka botnya akan otomatis membeli, dan nanti ketika harganya naik di $30, 32, 33 sampai 35, dia otomatis ngejual guys. Dan nanti ketika turun lagi dia akan ngebeli lagi. Jadi konsepnya cuman beli murah dan jual mahal kayak gitu. Dan nanti teman-teman bisa langsung stop juga kalau mau ngecek itu di bagian trade kayak gini. Kalian ke trade spot kayak gini. Nah, biasanya tuh di sini ya ada grid spot. Nah, ini aku udah punya 4 ya guys yang jalan. Nah, jadi aku sekarang sudah punya bot Hyperliquid, kemudian ada Bitcoin 2, kemudian sama 1 Ethereum ya. Seperti itu guys. Nah, itu cara simpelnya. Nanti teman bisa cek sendiri detailnya itu di bagian grid spot ini ya, di bagian botnya ini kamu bisa cek aja detailnya kayak gini, dia untung atau rugi ya. Ini bisa lihat grafiknya. Nah, oke ya guys, jadi itu cara sederhana buat para pemula untuk memulai kripto ya. Dan usahakan tadi kan aku pakai gridnya tuh yang spot ya, bukan yang future. Dan kalau teman-teman mau jual beli kripto di sini ya, mau tradingan, sebaiknya teman-teman juga pilihnya tuh yang spot ya, untuk pemula ya. Kalau teman sudah paham mau beli Bitcoin misalnya, kalian boleh pakai yang future kayak gitu, karena yang future itu lebih apa ya, kalau belum ngerti pasti teman-teman akan beresikonya lebih tinggi ya, karena trading itu ada macam-macam, ada yang spot, future, ada opsi dan macam-macam lah ya. Cuman saranku kalau untuk para pemula pilih aja yang spot dulu guys ya. Kalau mau gampang ya pakai aja botnya. Nah, teman-teman bisa langsung daftar semua aplikasi exchange ini tadi guys ya. Itu ada di deskripsi dan di komentar, mau toko kripto, Bitnasdaq dan juga OKX ya, seperti itu guys. Dan yang selanjutnya kalau teman-teman ingin menyimpan jangka panjang, misalnya asetnya udah punya dolar banyak atau udah punya Bitcoin, Hyperliquid atau Ethereum yang lainnya ini udah banyak, sebaiknya nyimpennya itu jangan di exchange ya. Teman-teman tinggal kirimkan saja, konsepnya juga sama, tinggal kirimkan saja ke alamat ini guys, OKX wallet misalnya. Aku pakai OKX wallet, ya udah teman-teman tinggal depositkan juga sama gitu kan kayak tadi. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja receive atau menerima ya, tinggal asetnya mau menerima apa, misalnya USDT juga sama guys, kamu mau lewat jaringan apa, misalnya lewat jaringan Solana, Aptos, Polygon atau Arbitrum One juga sama. Jadi prinsipnya sama ya kayak ngirim di exchange tadi guys, cuman ini di wallet Web3 kayak gitu. Oke ya, ini menurutku lebih cukup aman ya. Cuman kalau mau lebih aman pakai aja yang cold wallet ya. Karena yang ini dompet Web3 ini tuh tipenya yang hot wallet. Hot wallet itu artinya dompet kripto yang terhubung dengan internet. Kalau yang cold wallet teman-teman tuh bisa membeli kayak semacam bentuknya kayak USB flash disk gitu. Itu juga dompet kripto, cuman dia tidak terhubung ke internet kalau teman-teman nggak colokan ke komputer kayak gitu. Nah, tapi aku nggak akan bahas di situ. Setidaknya ini minimal ya, sudah cukup aman. Kalau teman-teman saldonya masih kecil lah ya, belum ratusan juta atau miliaran guys. Cuman kalau miliaran atau ratusan juta sebaiknya sudah punya cold wallet kayak gitu guys. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal komentar aja kalau ada yang belum jelas atau bingung ya, tinggal komentar aja. Nanti kalau perlu konten selanjutnya aku bisa bahas di video selanjutnya guys. Oke teman-teman, selamat mencoba dan ciao.